bareng dosen Visio di sini. Hari ini kita ketemu lagi dan bakal ngebahas salah satu materi yang aku sukai dari fisioterapi, yaitu tentang disabilitas fisik dan motorik pada anak. Sebelum masuk ke materi, kita harus memahami esensi dan ruang lingkup dari disabilitas fisik pada anak. Ini adalah kondisi yang membatasi mobilitas, koordinasi, serta aktivitas harian yang dapat kita lihat melalui interaksi individu dengan lingkungan sesuai dengan kerangka kerja dari ICF. ICF ini adalah International Classification of Functioning, Disability and Health, klasifikasi internasional tentang fungsi, disabilitas, dan kesehatan. Mempelajari pediatri tentu juga harus mengenal gangguan kontrol gerak dalam disabilitas motorik, yaitu dengan memahami disfungsi saraf yang memengaruhi koordinasi otot, aktivitas fungsional, dan kebutuhan alat bantu khusus di lingkungan belajar anak. Sangat penting untuk mengetahui perbedaan dari disabilitas fisik dan motorik. Membedakan antara gangguan struktur anatomi tubuh dan gangguan pada kontrol gerak itu juga mampu menentukan jenis intervensi yang tepat yang dapat kita berikan kepada pasien. Terdapat 4 dimensi penting untuk memandikan perbedaan tersebut. Untuk fokus utama, disabilitas fisik memiliki kelainan struktur anatomi, sementara disabilitas motorik memiliki gangguan kontrol koordinasi gerak. Pada manifestasi, disabilitas fisik kehilangan atau malformasi dari anggota gerak, sementara disabilitas motorik memiliki kekakuan otot atau gerakan yang tak terkendali. Pada disabilitas fisik, penyebab umumnya yaitu penyakit kronis atau kelainan bawaan, sementara disabilitas motorik terjadi gangguan sistem saraf pusat atau pada neuromuskularnya. Dan pada dampak belajar, disabilitas fisik memerlukan adaptasi aksesibilitas fisik, sementara disabilitas motorik memerlukan modifikasi alat tulis atau tugas. Bukan hanya pada alat tulis, tapi juga pada alat-alat yang digunakan di dalam keseharian. Klasifikasi utama pada kondisi disabilitas pada anak perlu diketahui untuk memahami jenis kondisi medis anak, untuk menyusun rencana pembelajaran individual yang sesuai dan akurat maupun tepat sasaran guna mendukung proses pendidikan yang inklusif dan efektif pada anak. Terdapat 4 kondisi yang umum ditemui pada kondisi disabilitas pada anak, yaitu cerebral palsy atau kelompok gangguan gerak permanen yang terjadi akibat kerusakan pada otak. Ada spina bifida yang merupakan kelainan bawaan yang terjadi pada proses penutupan tulang belakang yang tidak maksimal. Lalu ada muscular dystrophy yang merupakan kondisi penyakit genetik yang menyebabkan pelemahan massa otot secara progresif dan terus memburuk seiring berjalannya waktu. Ada limb deficiency yang merupakan kelainan pada anggota tubuh yang dapat disebabkan oleh kondisi bawaan sejak lahir atau akibat trauma yang mengakibatkan amputasi pada bagian anggota tubuh anak tertentu. Terdapat banyak hambatan yang umum ditemui pada anak dengan disabilitas, baik itu pada motorik kasar maupun pada motorik halus. Lalu pada postur anak atau pada tonus otot juga akan tampak abnormal, baik itu sangat kaku maupun sangat lemah. Anak juga akan sulit dalam mengkoordinasikan mata dan tangan yang mampu mempengaruhi fokus visualnya, sehingga pada anak disabilitas sering ditemui dia memegang satu benda tapi fokus atau penglihatannya ke arah lain. Anak dengan kondisi disabilitas juga akan mudah lelah akibat usaha fisik yang lebih besar saat beraktivitas dibanding anak pada umumnya. Dan yang terakhir, tingkat ketergantungan anak disabilitas ini cukup bervariasi dalam aktivitas bantuan diri. Menyesuaikan dengan kondisi anak tersebut, ada yang membutuhkan bantuan setengah, ada yang membutuhkan bantuan sederhana, dan ada juga anak yang membutuhkan bantuan full untuk menjalankan aktivitas sehari-hari atau ADL, Activity Daily Living. Kondisi disabilitas akan memberikan dampak domino terhadap perkembangan anak. Yang pertama yaitu mobilitas anak akan terbatas. Keterbatasan mobilitas dari anak ini akan mengurangi dan membatasi kesempatan anak untuk mengeksplor lingkungan secara aktif. Anak dengan gangguan otot bicara dapat menyebabkan hambatan dalam komunikasi verbal dan interaksinya. Dalam kegiatan kelompok, partisipasi anak akan rendah sehingga mampu memengaruhi konsep diri dan kesehatan mental anak, terutama untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Dan terakhir, terkait milestones, ini adalah salah satu dampak domino yang akan terjadi akibat keterlambatan pada pencapaian tonggak perkembangan motorik dibanding dengan teman sebaya anak. Dan dari keseluruhan dampak domino ini akan memengaruhi perkembangan rasa percaya diri, dan akumulasi dari efek domino ini akan membuat anak menjadi terhambat dalam berbagai aspek, sehingga anak membutuhkan dukungan lebih, baik itu dari segi moral, segi fisik, dan juga dari berbagai aspek lainnya. Pentingnya mendeteksi sejak dini dengan menggunakan instrumen yang standar akan sangat baik untuk perkembangan anak. Ini merupakan salah satu strategi identifikasi risiko perkembangan anak untuk rehabilitasi yang optimal. Nah, ada beberapa standar yang dapat kita lakukan untuk pemeriksaan anak sejak dini sebagai bentuk screening. Yang pertama adalah GMA. GMA merupakan metode screening non-invasif yang sangat akurat, hasilnya hingga 98% untuk memprediksi cerebral palsy pada bayi sejak usia dini, terutama usia 0-8 bulan. Lalu yang kedua yaitu DDST, yang merupakan screening
perkembangan anak usia 0-6 tahun yang biasa disebut dengan Denver 2. Alat ini untuk mendeteksi dini kelainan perkembangan anak. Jenis pemeriksaan ketiga yaitu ASQ yang merupakan alat screening perkembangan anak usia 0-6 tahun yang sudah andal dan diisi oleh orang tua ataupun pengasuh untuk mendeteksi dini kondisi anak. Dan yang terakhir yang umum digunakan adalah PDMS-2 atau P-Body Developmental Motor Skills 2. Ini adalah alat penilaian terstandarisasi yang digunakan untuk mengukur keterampilan motorik halus dan juga motorik kasar pada anak usia 0-6 tahun atau 0-71 bulan. Untuk menunjang aktivitas daily living dari anak dengan kondisi disabilitas dibutuhkan pendekatan ekosistem yang baik. Yang paling berperan adalah keluarga atau family center care yang mampu terlibat langsung dalam pengambilan keputusan utama dan pelaksanaan program pendampingan di rumah. Dibutuhkan juga peran dari tim multidisiplin yaitu kolaborasi antara guru, dokter anak, terapis, dan psikolog untuk memantau perkembangan anak. Evaluasi berkala diperlukan juga untuk meninjau rutin kemajuan dari progres terapi anak, dan yang terakhir diperlukan adaptasi lingkungan untuk memodifikasi fasilitas fisik baik itu di sekolah maupun di rumah untuk mempermudah aktivitas ataupun gerak dari anak. Dibutuhkan intervensi terpadu dari berbagai pihak guna memberikan hasil pelayanan yang maksimal kepada anak. Tujuan dari semua kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan kemandirian anak. Maka, sebagai fisioterapi, peran kita bukan hanya membantu anak untuk sehat, tapi juga membantu anak untuk dapat menjalankan activity daily living yang jauh lebih baik ke depannya. Sehingga semua progres tersebut dapat dihasilkan dari kolaborasi berbagai pihak. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Bye!